Bagi para pemburu ragam kuliner khas Nusantara, sajian bernama empal gentong tentu menjadi salah satu daftar makanan incaran ketika berkunjung ke kota Cirebon. Meski sekilas tampilannya terlihat mirip dengan gulai, namun empal gentong memiliki karakter unik yang membuat makanan ini bercita rasa otentik. Perpaduan sempurna antara daging sapi yang lembut, aneka rempah pilihan, serta kuah kaldu yang gurih membuat kuliner khas Kota Udang ini telah menjadi favorit di kalangan pecinta kuliner yang mencari sensasi rasa yang berbeda. Aku pribadi, aku tuh suka makanan-makanan berkuah gitu. Jadi kalau disuruh milih makan makanan yang lain, aku pasti lebih pilih empal gentong daripada yang lain. Karena kuahnya tuh beda dengan soto atau gulai. Karena kalau soto itu, dia itu kayak lebih kental. Kalau ini tuh nggak belengar sama sekali, Mas. Iya, kuahnya tuh nggak belengar, terus lebih gurih, lebih enak lah pokoknya di sini. Lalu, apa yang menjadi rahasia kesempurnaan rasa dalam setiap suapan empal gentong khas Cirebon? Salah satu yang paling menonjol tentu rasa kuah yang sangat khas. Banyak yang menyebut empal gentong adalah versi sempurna dari perpaduan gulai dan soto. Pasalnya, meski memiliki rempah yang kuat, kuah empal gentong tidak memakai banyak santan sebagai bahan utamanya. Nggak banyak santan, cuma buat nambah-nambahin aja banyak rempah dan kaldu daging. Biar rasanya enak kalau ibaratnya kalau yang lain kan cuma banyaknya santan. Kalau empal gentong, kaldu sama rempah, santan itu nggak terlalu banyak, jadi bener-bener nikmat. Rasa gurih yang kental pada kuah empal gentong didapatkan dari kaldu dari berbagai macam protein daging yang dipakai. Menurut Bu Atin, kombinasi daging dan jeroan yang berpadu dengan kuah rempah akan menghasilkan kaldu alami yang kaya rasa. Sehingga keberadaan daging dan jeroan bisa dibilang wajib ada saat akan membuat empal gentong. Kalau jeroan itu bikin ketagihan dan nikmat, kalau daging aja ya udah cukup gitu daging. Apalagi dulu empal gentong itu ada kambing aslinya. Kalau sekarang orang-orang pada takut karena kolesterol, jadi makanya daging sapi. Ya. Meski terlihat memakai banyak bumbu dan rempah, tetapi sebenarnya untuk mengolah empal gentong tidaklah sulit. Hanya perlu sedikit trik sederhana di awal prosesnya. Pertama, daging dan aneka jeroan harus dicuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dan tidak berbau. Setelah itu harus segera direbus dengan air sekitar 1 jam atau sampai teksturnya empuk. Khusus untuk jeroan, daun pandan dan sedikit garam ditambahkan pada rebusan. Kunciannya dari daging. Kita masaknya, masak dagingnya ada kuncinya. Untuk masak daging pakai daun pandan. Jadi ngilangin bau kayak misalnya di babat, di paru, usus. Itu harus rebus pakai daun pandan. Nambahin rasa. Sambil menunggu rebusan daging dan jeroan matang, tahap selanjutnya adalah meracik bumbu rempahnya. Bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit jahe, dan gula merah dihaluskan terlebih dahulu. Tak lupa ditambahkan juga aneka rempah penyedap seperti daun salam, sereh, merica, ketumbar, cengkeh, kayu manis, dan kapulaga. Setelah itu, semua racikan bumbu ini ditumis dengan minyak kelapa hingga sedikit mengering dan tercium aroma sedapnya. Kita numis bahan untuk bumbu-bumbu harus mateng. Daging juga harus mateng, kaldu kita campurkan jadi biar kuah itu lebih enak dan lebih nikmat, Om. Sayangnya, ada satu elemen kunci dari empal gentong yang benar-benar dirahasiakan oleh Bu Atin. Ada bumbu rahasia yang dikirim dari Cirebon. Yang namanya bumbu empal gentong itu pasti ada di sana. Setelah itu, sebuah panci berukuran besar diisi dengan air dan sedikit santan kelapa encer. Daging dan semua jeroan dimasukkan sekaligus tumisan bumbu rempahnya.
Rebus sebentar saja sekitar 15 menit sampai mendidih. Sebelum disajikan, rebusan daging dalam kuah kuning pekat ini harus dipindahkan dulu ke dalam sebuah kuali tanah liat atau yang disebut dengan gentong. Bu Atin menegaskan jika penggunaan gentong bukanlah sekedar sebagai pemanis atau menjadi ikon jualan saja, namun lebih kepada fungsi gentongnya yang memang berpengaruh besar pada cita rasa empal gentong yang otentik. Citra rasanya lebih beda sama makanan yang lain. Soalnya kan gentong itu terbuat dari tanah liat ya Om. Jadi bisa untuk orang-orang bisa terapi, bisa pengobatan juga. Jadi nggak cepet basi. Cuma apinya kecil, nggak bisa gede, takut pecah gentongnya. Bahkan demi untuk menjaga kualitas dan keaslian rasanya, Bu Atin sampai harus mendatangkan gentong buatan pengrajin kota Cirebon. Gentong pun rupanya tak boleh dipakai terlalu lama. Bu Atin rutin menggantinya sebanyak 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Harus pesan di sana, di sini nggak ada. Jadi gentong sama gerobak dipesan dari Cirebon. Dengan api kecil dari kayu bakar atau arang kayu, olahan empal gentong akan terus dipanaskan selama berjualan. Ketika ada pelanggan, daging dan jeroan akan diangkat dari dalam gentong, lalu dipotong dengan irisan pipih dan tebal, untuk kemudian disiram dengan kuah panasnya. Konon dari sinilah nama empal gentong berasal. Empal artinya daging yang dipotong pipih tebal, sedangkan gentong adalah nama kuali yang terbuat dari tanah liat. Dan sebagai paripurna rasa sekaligus ciri khasnya, semangkok empal gentong akan disajikan bersama potongan daun kucai dan taburan cabai bubuk. Beda dari yang lain. Kalau yang lain pakai seledri. Kalau empal gentong itu benar-benar kucai sama sambal bubuknya biar rasa tidak berubah. Cabai bubuk dipilih karena sifatnya yang cepat menyatu dengan kuah, sekaligus tidak merusak rasa aslinya. Karena cabai bubuk, rasa empal gentong tetap utuh kalau nggak rusak. Kalau cabai biasa itu rusak karena bisa baunya, kalau kita masaknya nggak mateng, bau cabainya kecium. Supaya lebih mantap, empal gentong khas Cirebon biasanya disajikan bersama potongan ketupat. Chef Haris, pakar kuliner Nusantara pun mengamini apa yang menjadi rahasia dapur empal gentong milik Bu Atin. Menurutnya, kunci keberhasilan mengolah empal gentong adalah dengan memenuhi standar 2 elemen utama. Pertama adalah komponen bahan baku yang terdiri dari daging, jeroan, bumbu, serta kuah. Seperti dagingnya itu pemilihannya yang tepat dan masih segar, fresh itu utamanya. Terus cara sebelum dikasih bumbu itu merebus jeroannya dulu, dan itu benar-benar direbus dengan menggunakan air yang mendidih. Dia tidak akan menghasilkan bau amis dan lain-lain. Dan ada rempah-rempahnya sih Mas, sebenarnya rempah-rempahnya standar sih, bisa menggunakan daun jeruk dan lain-lain, itu bisa menghilangkan bau amis juga. Semua harus dipilih yang berkualitas baik, serta diolah dengan teknik memasaknya yang benar. Terus kalau dari kuahnya, nah kuahnya kan supaya kuning, kental, dan kunyitnya sama jahenya itu dibakar, Mas. Ya, lengkuas dan kapulaga itu dimemarkan seperti biasa. Itu menggunakan tekniknya diulek, Mas. Diulek manual. Ya, diulek sebelum nanti dimasukin, kan itu kan kita rebus tuh, ya. Dipisahin rebusnya. Sedangkan elemen kedua adalah komponen pendukung yang terdiri dari potongan daun kucai, cabai bubuk, dan wadah gentongnya. Dari komponen pendukung inilah akan didapat cita rasa yang khas dan benar-benar otentik. Sehingga meski empal gentong dibuat dan dijual di luar kota Cirebon, dijamin akan tetap terjaga kelezatannya. Kalau untuk yang kering nih, makanya supaya tidak mengganggu cita rasa yang benar-benar, kan prosesnya kan lumayan lama Mas. Empal gentong itu dari daging empuknya, terus yang kedua ketika dia menggunakan tanah liat aromatiknya. Daya tarik makanan bernama empal gentong rupanya tak hanya dari kekhasan rasanya saja. Terlepas dari semua rahasia resepnya, empal gentong ternyata bukanlah sekedar makanan biasa.
Hidangan yang satu ini bahkan dianggap sebagai simbol toleransi beragama bagi masyarakat Cirebon. Menurut dari asal-usulnya, konon empal gentong sebenarnya bukanlah makanan asli tanah Cirebon. Sajian ini dipercaya adalah hasil perpaduan dari beberapa budaya, yaitu Arab, India, Cina, dan Jawa. Empal gentong juga dipercaya pernah dijadikan sebagai media penyebaran ajaran Islam oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Saat itu, Sunan Gunung Jati mengajarkan pengikutnya memasak empal gentong tidak dengan daging sapi, melainkan dengan daging kerbau. Hal itu dilakukan untuk menghormati umat Hindu yang mengkeramatkan sapi. Dari sinilah, kemudian sifat-sifat toleransi keagamaan terus dikaitkan dengan keberadaan kuliner empal gentong. Katanya dulu itu empal gentong makanan para wali. Dan ada orang Timur Tengah yang hijrah di Cirebon, jadi bawa untuk bumbu-bumbunya, kata orang tua. Iya, terus pas mungkin citra rasanya masuk, udah jadi itu makanan tradisional khas Cirebon.